Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya dari Unit 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ramli Mekah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat ilmu, teknologi, dan seni untuk memenuhi tugas final saya. Yang pertama, filsafat ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan studi, pengamatan, dan eksperimen yang sistematis. Tujuan utama ilmu adalah untuk memahami fenomena alamiah atau sosial dan untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat diandalkan dan dapat diuji kebenarannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu dapat dikategorikan menjadi dua bidang. Yang pertama, pengamatan dan eksperimen, yaitu pengamatan terhadap fenomena alam sosial serta menguji bukti ilmiah untuk mengumpulkan data. Yang kedua, penalaran dan logika, yaitu menarik kesimpulan umum serta menerapkan prinsip umum untuk memecahkan masalah atau menjelaskan fenomena yang spesifik. Komponen ilmu. Komponen ilmu berupa fakta, yang berarti kebenaran melalui pengamatan atau eksperimen. Hipotesis, permasalahan yang harus diuji kebenarannya. Teori, yaitu penjelasan yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Hukum alam, yang berarti sebab akibat dan dapat diprediksi di alam. Metode ilmiah, yang berarti untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Di sini pun ada filsafat teknologi. Filsafat teknologi adalah kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan suatu produk yang berhubungan dengan seni, yang melandaskan pengetahuan ilmu eksakta berdasarkan pada aplikasi dan implikasi pengetahuan itu sendiri. Menurut Runes, secara etimologis, akar kata teknologi berasal dari kata techne dan logos. Techne yang berarti merangkaikan prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Adapun logos yang mengacu pada status ilmiah dari teknologi, bagaimana ditemukan dalam istilah antropologi, biologi, dan sosiologi, akan tetapi lebih mengacu pada makna tata pikir atau keteraturan sebagaimana ditemukan dalam istilah kronologi dan ideologi. Cara kerja teknologi. Teknologi bekerja dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah dan matematika untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bermanfaat. Teknologi dapat bekerja secara manual, seperti penggunaan alat-alat sederhana ataupun secara otomatis seperti penggunaan mesin dan komputer. Hubungan ilmu dengan teknologi. Teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Ilmu pengetahuan sebagai dasar teknologi. Ilmu pengetahuan memberikan dasar sebagai pengembangan teknologi. Penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menciptakan teknologi baru. Contohnya, penemuan hukum gravitasi oleh Isaac Newton digunakan untuk mengembangkan teknologi penerbangan. Manfaat dan risiko teknologi. Teknologi memiliki dampak yang luas dan kompleks pada individu, masyarakat, dan budaya. Dampak ini dapat positif dan negatif. Yang pertama, manfaat teknologi, yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Teknologi memudahkan orang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain dan seluruh dunia. Hal ini dapat membantu membangun hubungan berbagai informasi
dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, resiko teknologi. Ketergantungan teknologi. Orang yang terlalu bergantung pada teknologi dapat mengalami masalah kesehatan fisik dan mental seperti obesitas, depresi, dan kecemasan. Tujuan teknologi. Secara umum, tujuan teknologi adalah untuk membantu manusia menyelesaikan masalah dan meningkatkan kehidupan. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi dapat membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Filsafat seni. Seni dapat menjadi objek kajian filsafat. Ketika orang mempertanyakan mengapa dan untuk apa orang mengekspresikan emosinya lewat aktivitas seni. Sebaliknya, seorang seniman bisa juga mengekspresikan pandangannya terhadap makna atau filsafat segala sesuatu lewat karya seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu atau dilihat dari segi kehalusan dan keindahannya. Kedua, seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa seperti tarian, lukisan, dan ukiran. Seni adalah jiwa tampak. Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya, yang hidup dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Seni adalah aktivitas manusia yang menghasilkan suatu yang indah. Seni adalah tiruan alam. Perbedaan seni dan benda-benda biasa. Seni adalah sebuah ekspresi kreatif dari manusia yang memiliki nilai estetika dan makna. Seni dapat berupa berbagai bentuk seperti seni visual, lukisan, patung, fotografi, seni grafi, dan seni instalasi. Seni petunjuk, yaitu tari, musik, teater, dan film. Seni sastra, puisi, novel, cerpen, dan lain-lain. Nilai-nilai seni. Apa yang membuat suatu karya seni bernilai? Nilai seni adalah sebuah konsep yang kompleks dan multidimensi. Tidak ada satu definisi yang diterima secara universal tentang apa yang membuat suatu karya seni itu bernilai. Namun, beberapa faktor yang umum dipertimbangkan meliputi yang pertama, kualitas estetika, di mana keindahan karya seni yang indah secara visual atau memiliki kualitas estetika yang menarik, umumnya dianggap bernilai. Yang kedua, kreativitas, karya seni yang menunjukkan orisinalitas, imajinasi, dan inovasi dalam ekspresinya dianggap lebih bernilai. Yang ketiga, keterampilan, karya seni yang menunjukkan keahlian teknis yang tertinggi dalam pembuatan dianggap lebih bernilai. Tujuan seni. Seni adalah konsep yang luas dan abstrak, namun secara umum dapat dipahami sebagai kegiatan manusia yang menggunakan kreativitas dan keterampilan untuk menghasilkan karya yang memiliki keindahan, keunikan, dan nilai estetika. Karya seni bisa berbentuk fisik seperti lukisan, patung, atau instalasi, maupun non-fisik seperti musik, tari, atau film. Seni memiliki tujuan untuk berbagai macam hal seperti ekspresi, komunikasi, hiburan, kritik, dan refleksi. Fungsi seni dalam kehidupan. Seni memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Berikut adalah beberapa fungsi. Pertama, fungsi individual. Penemuan kebutuhan fisik. Seni dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat. Contohnya, seni arsitektur dan desain interior yang menciptakan ruang yang nyaman dan indah. Yang kedua, fungsi sosial. Media komunikasi. Seni dapat digunakan sebagai media. Contohnya, seni tari,
tradisional yang menceritakan kisah-kisah leluhur. Hubungan teknologi dan seni. Teknologi dan seni memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Teknologi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan seni dalam berbagai aspek seperti alat dan media. Teknologi telah menyediakan alat dan media baru untuk para seniman untuk berkarya. Contohnya seperti komputer, kamera digital, dan perangkat lunak desain. Hubungan antara seni dan ilmu pengetahuan. Seni dan ilmu pengetahuan meskipun tampaknya berbeda, memiliki hubungan yang erat dan saling berkait. Ilmu pengetahuan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para seniman, seperti para seniman seringkali terinspirasi oleh penemuan-penemuan ilmiah terbaru untuk menciptakan karya seni mereka. Contohnya lukisan, bentuk-bentuk awan dan bintang yang diamatinya di langit malam. Kedua, ada teknik. Ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mengembangkan teknik-teknik baru dalam seni, seperti para seniman seringkali menggunakan teknologi terbaru untuk menciptakan karya seni mereka.